Tahukah Anda hanya ada satu dewa yang diizinkan hidup meski tanpa tubuh? Dialah Kamadewa, sang dewa cinta. Dia tidak mati karena perang ataupun karena kejahatan, melainkan dibakar oleh mata ketiga Dewa Siwa setelah menjalankan satu tugas terlarang. Sejak saat itu, cinta tidak lagi memiliki wujud. Ia hadir tanpa terlihat, tanpa bisa disentuh. Kisah inilah yang menjelaskan mengapa cinta disebut anangga. Tak bertubuh namun mampu masuk ke hati siapapun di semesta ini. Inilah kisah pengorbanan sang Kamadewa. Di awal Satya Yuga, kekacauan di alam semesta dimulai ketika Tarakasura, pemimpin para asura, memilih jalan yang jarang berani ditempuh makhluk manapun. Tapa brata yang keras tanpa batas. Ia menyiksa tubuh dan pikirannya sendiri selama bertahun-tahun, menahan lapar, panas dan rasa sakit, sampai kekuatan meditasinya mengguncang keseimbangan langit dan bumi. Hingga akhirnya Dewa Brahma terpaksa menampakkan diri. Di hadapan Dewa Brahma, Tarakasura memohon anugerah, meminta agar dirinya tidak bisa dibunuh oleh siapapun, kecuali oleh putra kandung Dewa Siwa. Permintaan itu adalah hasil perhitungan yang sangat matang. Tarakasura tahu Brahma terikat pada hukum anugerah, dan sekali anugerah diberikan, ia tak bisa ditarik kembali. Tarakasura juga tahu satu kenyataan pahit tentang Dewa Siwa. Sejak kematian istrinya, Dewi Sati, Siwa tenggelam dalam duka yang dalam. Ia meninggalkan dunia, meninggalkan para dewa, dan mengasingkan diri di puncak Gunung Kailas yang membeku. Di sana Siwa menjalani Mahayoga, meditasi tertinggi yang memutus segala keterikatan. Bagi Tarakasura, kondisi ini berarti satu hal. Siwa tidak mungkin memiliki keturunan, dan jika Siwa tak punya anak, maka tidak akan pernah ada makhluk yang mampu membunuhnya. Sejak saat itulah ancaman Tarakasura menjadi nyata, dan alam semesta pun perlahan bergerak menuju kekacauan yang tak terelakkan. Namun takdir belum berhenti di situ. Di saat Tarakasura merasa anugerah itu telah mengunci kemenangan baginya, kehidupan justru bergerak ke arah yang tidak ia perhitungkan. Dewi Sati lahir kembali ke dunia sebagai Dewi Parwati, putri dari Raja Gunung Himalaya. Sejak kecil, Parwati telah merasakan ikatan batin yang kuat pada Dewa Siwa, seolah jiwanya mengingat cinta dari kehidupan sebelumnya. Ketika Parwati dewasa, ia mendaki puncak Gunung Kailas setiap hari. Ia melayani Siwa yang sedang bermeditasi dengan penuh kesabaran, membawa bunga, air suci, dan doa. Namun semua itu seakan tidak berarti apa-apa. Siwa tidak bergeming sedikit pun. Ia diam seperti patung batu, tenggelam sepenuhnya dalam Mahayoga, tidak merasakan kehadiran Parwati, tidak mendengar doa, dan tidak membuka mata pada dunia. Sementara itu, keadaan di alam semesta semakin memburuk. Tarakasura semakin merajalela, dan para dewa satu persatu mulai terdesak. Dewa Indra dan para dewa lainnya berkumpul, menyadari bahwa mereka sudah kehabisan pilihan. Selama Siwa tetap bermeditasi, tidak akan pernah ada seorang putra yang bisa mengalahkan Tarakasura.
Dari sinilah muncul sebuah keputusan yang penuh risiko. Para dewa menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan adalah memaksa Siwa bangkit dari meditasinya dan jatuh cinta kembali. Maka mereka pun mengutus Kamadewa, sang dewa cinta, untuk menjalankan tugas yang bahkan para dewa sendiri telah tahu tugas itu bisa berakhir dengan kematian. Keputusan para dewa itu segera sampai kepada Kamadewa. Meski Kamadewa tahu bahwa tugas ini bukan sekadar perintah, melainkan kematian yang mungkin tak bisa ia hindari. Ia bukan dewa perang, bukan pula dewa penghancur. Seluruh keberadaannya diciptakan untuk menumbuhkan rasa cinta, bukan menghadapi amarah Dewa Siwa. Senjata Kamadewa pun mencerminkan jati dirinya. Busurnya terbuat dari batang tebu, lentur dan rapuh. Tali busurnya adalah deretan lebah hidup yang berdengung pelan, berhiaskan bunga-bunga indah. Sementara 5 anak panahnya sama sekali tidak mematikan. Ujungnya hanyalah bunga-bunga harum yang membawa getaran cinta dan ketertarikan. Kamadewa memahami risikonya dengan sangat jelas. Ia tahu mengganggu meditasi seorang yogi saja sudah berbahaya. Dan kini ia diminta untuk mengganggu sang Mahayoga, Dewa Siwa. Akhirnya demi keselamatan dunia, Kamadewa menerima tugas itu. Ia berangkat menuju Gunung Kailash bersama istrinya, Dewi Rati. Sepanjang perjalanan, Rati tak mampu menahan air mata. Ia tahu perjalanan ini bisa menjadi perpisahan terakhir. Dan Kamadewa pun melangkah pergi dengan kesadaran penuh, membawa cinta sebagai senjata menuju tempat paling berbahaya. Dengan hati yang dipenuhi kegelisahan, Kamadewa akhirnya tiba di Gunung Kailash. Dari kejauhan ia melihat Dewa Siwa duduk diam dalam meditasi, tubuhnya tertutup lapisan salju tipis. Siwa tampak menyatu sepenuhnya dengan keheningan semesta, seolah waktu telah berhenti di sekelilingnya. Dengan kekuatan cintanya, Kamadewa memanggil Wasanta, musim semi, ke tempat yang seharusnya abadi dalam beku. Dalam sekejap, perubahan terjadi. Salju mulai mencair, tanah yang beku kembali hidup, dan bunga-bunga bermekaran di sekitar Kailash. Udara dipenuhi aroma harum, sementara burung-burung mulai berkicau, memecah kesunyian yang selama ribuan tahun tak pernah terusik. Kamadewa berharap dengan berubahnya alam di sekelilingnya, hati Siwa pun ikut terusik. Jika meditasi tak bisa ditembus secara langsung, maka suasana harus lebih dulu menggerakkan perasaan. Inilah taruhan pertama Kamadewa, sebuah upaya halus untuk membuka celah dalam kesadaran Dewa Siwa. Di tengah mekarnya bunga dan hangatnya udara musim semi, Dewi Parwati kembali mendekat ke tempat Siwa bermeditasi. Dengan langkah pelan dan penuh hormat, ia membawa persembahan bunga, berharap, meski hanya sekali, Siwa membuka mata dan menyadari kehadirannya. Melihat momen itu, Kamadewa tahu bahwa inilah saat yang tidak boleh terlewatkan. Ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar, menahan napas dan perlahan menarik busur tebunya. Dengan penuh kehati-hatian, Kamadewa membidikkan satu anak panah, Kusumasari, anak panah bunga yang membawa kekuatan cinta. Anak panah itu melesat dan tepat mengenai dada Dewa Siwa. Untuk sesaat, segalanya terasa berhenti. Meditasi Siwa yang telah berlangsung ribuan tahun akhirnya pecah.
Keheningan Kailash runtuh, dan kesadaran Siwa mulai bergerak kembali menuju dunia. Pecahnya meditasi itu membuat Dewa Siwa perlahan membuka mata. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, pandangannya kembali tertuju pada dunia. Di hadapannya, ia melihat Dewi Parwati. Pada detik pertama itu, sesuatu yang asing muncul di dalam dirinya. Getaran halus, rasa kagum, dan benih cinta yang tiba-tiba tumbuh. Panah Kamadewa bekerja, namun perasaan itu tidak bertahan lama. Dalam sekejap, Siwa menyadari bahwa getaran tersebut bukan lahir dari kehendaknya sendiri. Ada kekuatan luar yang memaksakan rasa itu masuk ke dalam kesadarannya. Kesadaran inilah yang memicu amarahnya. Kemarahan seorang yogi yang merasa kendali tertingginya telah dicurangi. Pandangan Siwa berubah, matanya memerah dan sorotnya menyapu seluruh penjuru Kailash. Dalam satu tarikan napas, ia menemukan sumber gangguan itu. Kamadewa gemetar ketakutan, bersembunyi di balik pohon besar. Di dahi Siwa, sebuah garis merah muncul. Garis itu perlahan terbuka. Mata ketiga, mata api penghancur, akhirnya terbuka sepenuhnya. Dari mata itu, melesat sinar energi yang dahsyat. Kekuatannya disebut melebihi 1000 matahari. Tanpa suara, tanpa teriakan, dan tanpa perlawanan, tubuh Kamadewa langsung terbakar. Dalam hitungan sekejap, Dewa Cinta itu lenyap, menyisakan tumpukan abu di tanah Kailash. Di hadapan peristiwa itu, Dewi Parwati tak sanggup menahan guncangan batin. Ia pingsan, jatuh di antara bunga-bunga yang tadi mekar karena cinta, namun kini menjadi saksi kehancuran. Tak lama kemudian, Dewi Rati datang ke Kailash. Yang ia temukan bukan lagi sosok suaminya, melainkan tumpukan abu. Di sanalah Rati meratap, menangisi Kamadewa, dewa yang mati bukan karena kebencian, melainkan karena menjalankan tugas demi keselamatan alam semesta. Namun dari tragedi ini, dua hal penting pun tersisa. Yang pertama, meski Kamadewa telah musnah, misinya tidak sepenuhnya gagal. Meditasi Siwa telah pecah. Benteng keheningan yang selama ini menutup hatinya telah retak. Sejak saat itu, hati Siwa perlahan terbuka, sebuah perubahan yang kelak memang akan mengarah pada pernikahannya dengan Dewi Parwati dan lahirnya kekuatan Kartikeya yang mampu mengakhiri ancaman Tarakasura. Yang kedua, atas permohonan Dewi Rati, Siwa memberikan satu anugerah terakhir. Ia menghidupkan kembali jiwa Kamadewa, namun tanpa tubuh fisik. Sejak itulah cinta dikenal sebagai anangga, tidak bertubuh, tak terlihat, namun mampu masuk ke hati siapa saja. Cinta tidak lagi berjalan dengan wujud, melainkan dengan rasa, bekerja diam-diam, dan tak bisa disentuh oleh mata. Dan begitulah kisah Kamadewa berakhir. Ia mati sebagai dewa, namun hidup selamanya dalam perasaan setiap makhluk. Bagaimana jika takdir kematian sebenarnya sudah ditetapkan sejak sebelum dilahirkan? Bagaimana jika ada seorang anak manusia
yang berani berdiri di hadapan kematian itu sendiri. Inilah kisah tentang rasa bakti yang menantang takdir, cinta orang tua yang memilih kehilangan, dan satu peristiwa kosmis ketika Dewa Siwa sendiri turun tangan untuk membuktikan bahwa kematian bisa dikalahkan. Inilah kisah Markandeya. Di sebuah hutan Naimisaranya yang sunyi, tempat yang jauh dari keramaian dunia, di sanalah tinggal seorang resi agung bernama Mrikandu bersama istrinya Marudawati. Mereka hidup dalam kesucian, kedisiplinan, dan kebajikan. Hari-hari mereka diisi dengan mantra, tapa, dan pengabdian. Namun di balik ketenangan itu, ada kekosongan yang tak pernah terucapkan. Mereka tidak memiliki keturunan. Bagi seorang resi, anak bukan sekadar penerus darah. Ia adalah penerus dharma, penjaga api pengetahuan, dan jembatan antara masa kini dan masa depan. Tahun demi tahun berlalu, rambut kian memutih, dan usianya pun kian menua. Namun doa mereka belum terjawab. Hingga akhirnya, Resi Mrikandu dan Marudawati membuat sebuah keputusan yang akan mengubah takdir semesta. Mereka memasuki tapa brata yang sangat berat selama bertahun-tahun. Tubuh mereka melemah, hembusan napasnya menyatu dengan alam, dan pikiran mereka hanya tertuju pada satu nama, Dewa Siwa. Mereka hanya meminta satu hal, yaitu seorang anak yang lahir dari restu Mahadewa sendiri. Dan ketika pengabdian itu mencapai puncaknya, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Tapa itu akhirnya tidak sia-sia. Pada suatu saat, ketika hutan benar-benar hening, kehadiran itu terasa. Setiap makhluk di sekitarnya tahu Dewa Siwa telah hadir. Mahadewa berdiri di hadapan Resi Mrikandu dan Marudawati karena pengabdian mereka telah menyentuh hukum kosmis itu sendiri. Namun Dewa Siwa tidak datang dengan anugerah yang mudah. Ia datang membawa pilihan. Dengan suara yang tenang, Dewa Siwa berkata, "Aku akan memberimu seorang putra. Tetapi takdirnya harus kau pilih sendiri. Pilihan pertama, seorang anak yang hidup lama, usianya bisa mencapai 100 tahun. Namun pikirannya tumpul, perilakunya buruk, ia akan menjadi sumber duka, hidup panjang tanpa kebajikan." Lalu Dewa Siwa menyampaikan pilihan kedua, seorang putra yang sempurna, cerdas, berbudi luhur, penuh kasih, dicintai 3 dunia. Namun, napasnya di dunia ini hanya diberikan sampai usia 16 tahun. Tidak lebih, tidak bisa ditawar. Hutan kembali sunyi karena takdir sedang menunggu jawaban. Resi Mrikandu dan Marudawati saling menatap. Hati mereka bergetar, air mata menggenang. Mereka sadar, ini bukan pilihan antara senang dan sedih. Ini adalah pilihan antara memiliki anak sekaligus kehilangannya. Mereka menundukkan kepala. Dengan suara yang bergetar, mereka menjawab, "Lebih baik seorang anak yang hidup singkat namun suci, daripada hidup panjang tanpa dharma." Mereka memilih kebajikan meski harus kehilangan. Dan pada saat itu, takdir seorang anak telah dikunci. Seorang anak yang akan lahir dengan cahaya kebajikan, namun juga dengan bayang-bayang kematian yang sudah menunggu sejak awal.
Waktu pun terus berjalan. Doa yang dikunci oleh takdir akhirnya menjelma kehidupan. Di tengah kesunyian hutan pertapaan, seorang bayi lahir ke dunia. Tangis pertamanya seperti gema lembut yang membuat alam seakan ikut menyimak. Anak itu diberi nama Markandeya. Sejak hari pertama, ada sesuatu yang berbeda darinya. Tatapannya jernih, tenang, seolah ia mengingat sesuatu yang tidak diingat oleh anak-anak lain. Kitab-kitab suci yang sulit dipahami orang dewasa seperti menjadi bahasa ibu baginya. Mantra-mantra mengalir dari lisannya dengan fasih. Namun yang paling menonjol dari Markandeya bukanlah kecerdasannya, melainkan cintanya. Ia lembut kepada semua makhluk. Ia menghormati gurunya. Ia menyayangi orang tuanya dengan ketulusan yang jarang terlihat. Dan di atas segalanya, hatinya hanya terikat pada satu nama, Dewa Siwa. Setiap hari, dengan tangan kecilnya, Markandeya mengambil tanah liat dari bumi. Ia membentuknya perlahan menjadi sebuah siwalinga. Ia duduk di hadapannya, bermeditasi dan berdoa. Tanpa tahu bahwa setiap hari yang berlalu telah membawanya semakin dekat ke batas waktu yang telah ditentukan. Dan sementara Markandeya tumbuh dalam cahaya kebajikan, di sudut hati Resi Mrikandu dan Marudawati, sebuah bayangan gelap tak pernah benar-benar bisa pergi dari hatinya. Waktu tidak pernah berhenti seberapapun kita berharap. Hari-hari terus berlalu, dan tanpa disadari, Markandeya kini berdiri di ambang usia ke-16 tahun. Senyumnya masih sama, rasa baktinya semakin dalam. Namun di wajah kedua orang tuanya, ketenangan itu mulai terusik. Resi Mrikandu dan Marudawati tak lagi mampu menatap mata putra mereka tanpa menyembunyikan air mata. Dan Markandeya dengan kejernihan hatinya menyadari sesuatu yang aneh. Suatu hari, dengan suara yang lembut ia bertanya, "Ayah, Ibu, mengapa akhir-akhir ini kalian terlihat sedih saat melihatku?" Pertanyaan itu menembus pertahanan terakhir di hati mereka. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh. Dengan suara bergetar, Resi Mrikandu menceritakan semuanya. Tentang tapa, tentang Dewa Siwa, tentang pilihan takdir, dan tentang satu kebenaran yang tak pernah berubah. Usia Markandeya akan berakhir di 16 tahun. Markandeya menunduk sejenak. Dia sama sekali tidak gentar. Ia menerima takdirnya dengan ikhlas. Lalu ia mengangkat wajahnya, tersenyum dengan ketenangan yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Ia berkata, "Jika hidupku diberikan oleh Dewa Siwa, maka hanya Dewa Siwa yang berhak mengambilnya." Sejak hari itu, Markandeya tidak lari dari takdirnya. Ia mendatanginya dengan penuh rasa bakti. Doanya semakin dalam, meditasinya semakin sunyi, dan cintanya pada Dewa Siwa menjadi satu-satunya pegangan. Dan tibalah hari itu. Pada ulang tahun Markandeya yang ke-16, ia melangkah menuju tepi laut. Ombak bergulung pelan, angin berembus lirih. Di hadapannya, Markandeya meletakkan siwalinga sucinya. Ia duduk bersila, menutup mata, menyerahkan napas sepenuhnya kepada Dewa Siwa. Dan dari kejauhan, udara tiba-tiba terasa berat. Sebuah kehadiran gelap mendekat. Dewa Yama telah datang. Dengan menunggangi kerbau hitam raksasa, matanya merah menyala, di tangannya tergenggam Yamapasa, senjata pencabut nyawa miliknya. Yama berhenti di hadapan Markandeya.
Dengan suara berat dan dingin, ia berkata, "Waktumu telah tiba." Namun Markandeya memeluk Siwalinga itu dengan erat. Dengan suara yang teguh, ia menjawab, "Hidupku ini milik Dewa Siwa, dialah yang berhak mengambil nyawaku." Hukum alam tidak bisa dilanggar, bahkan oleh para dewa. Yamapasa itu perlahan terangkat, dan pada saat itu terjadilah pertempuran dua takdir antara bakti seorang anak dan hukum kematian. Keheningan itu pecah. Dewa Yama mengangkat tangannya, Yamapasa dilemparkan. Namun Markandeya tidak melepas pegangannya. Ia memeluk Siwalingga itu. Dan pada detik yang menentukan itu, Yamapasa tidak hanya menjerat Markandeya, senjata itu juga mengenai dan menjerat Siwalinga suci itu. Sekejap kemudian, bumi bergetar, langit pun ikut menghitam. Siwalinga itu terbelah menjadi dua. Dewa Siwa keluar dari dalam Siwalinga. Mata ketiganya terbuka. Rambutnya terurai liar seperti api kosmik yang tak terkendali. Di tangannya Trisula menyala dengan api semesta. Ia menatap Yama. Dan untuk pertama kalinya, Dewa Kematian merasakan kecemasan. Dengan suara yang menggema, Dewa Siwa bersabda, "Kau berani menjerat dia, dia yang berada di bawah perlindunganku, dan kau punya keberanian untuk menjerat Lingga, simbol keberadaanku sendiri?" Sebelum Dewa Yama sempat mengucapkan satu kata pembelaan pun, Dewa Siwa melangkah maju. Ia menyerang Dewa Yama dan dalam satu gerakan tubuhnya terpental jauh, dan Yama jatuh tak sadarkan diri. Dan hari itu kematian telah dikalahkan oleh perlindungan Dewa Siwa terhadap seorang pemuja yang tulus. Suasana kini berubah. Api kemurkaan Sang Mahadewa meroda. Dewa Siwa menoleh ke arah Markandeya. Dengan wajah tenang yang penuh kasih, ia mendekat, mengulurkan tangan, dan meletakkannya di atas kepala Markandeya. Dengan suara yang lembut, Dewa Siwa bersabda, "Anakku, usiamu tidak akan berakhir di sini. Kau tidak akan mati pada usia 16 tahun. Dan lebih dari itu, kau akan tetap berada di usia 16 tahun untuk selamanya." Markandeya dianugerahi keabadian. Ia menjadi Ciranjiwi, bukan karena ia menolak mati, melainkan karena ia menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhannya. Kisah ini bukan sekadar legenda. Ini adalah pengingat bahwa takdir memang ditulis. Hukum alam mungkin mutlak, tetapi kasih sayang Tuhan jauh lebih besar. Dan selama pengabdian dilakukan dengan hati yang murni, tanpa syarat, tanpa ketakutan, tidak ada kegelapan yang tidak bisa dikalahkan oleh cahaya. Di awal Manwantara, ketika batas antara dewa, asura, dan manusia masih begitu tipis, lahirlah sebuah sosok asura yang dikenal dengan nama Gajasura. Ia memiliki wujud raksasa berbentuk seekor gajah, dengan postur menjulang seperti gunung, dan kekuatan yang seolah lahir langsung dari perut bumi. Namun, Gajasura bukanlah asura yang membenci para dewa. Justru sebaliknya, di antara bangsanya sendiri, ia dikenal sebagai seorang Mahasiwa Sawaka, seorang pemuja Dewa Siwa yang sangat fanatik, sangat setia, dan tak pernah menyebut nama lain selain Mahadewa. Ia tidak menyembah Siwa demi kekuasaan.
Keinginannya hanya satu, yaitu selalu dekat dengan Tuhannya. Karena itulah Gajah Sura memilih jalan yang paling berat. Ia melakukan tapa brata dalam waktu yang begitu lama, hingga waktu sendiri seakan kehilangan maknanya. Pikirannya hanya terus tertuju pada satu nama. Begitu dahsyat kekuatan tapanya hingga panas spiritual yang terpancar dari tubuh Gajah Sura dirasakan sampai ke seluruh alam semesta. Tapasya itu akhirnya tidak sia-sia, dan di hadapan Gajah Sura, Dewa Siwa menampakkan dirinya. Dengan wajah yang tenang dan mata yang memancarkan welas asih tanpa batas, Siwa berbicara. "Wahai Gajah Sura, aku puas dengan kesetiaanmu. Mintalah satu anugerah, apapun itu." Mendengar kata-kata itu, Gajah Sura segera berlutut dengan sorot mata yang penuh pengabdian. Namun, permintaan yang keluar dari mulutnya membuat seluruh alam terdiam. Dengan suara gemetar, Gajah Sura berkata, Wahai Mahadewa, masuklah dan bersemayamlah di dalam tubuhku untuk selamanya. Saat itu juga, para dewa yang mengawasi dari langit terkejut dan diliputi ketakutan, karena mereka mengerti permintaan ini bukan permohonan biasa. Ia memang lahir dari kesetiaan, namun ada yang tersembunyi di baliknya. Ada keterikatan, ada keinginan untuk memiliki, dan lebih dari itu, ada hasrat untuk menjadikan Mahadewa sebagai milik seorang diri. Namun Dewa Siwa tidak bisa menolak permohonan pemujanya. Tanpa ragu, Mahadewa lalu mengecilkan wujudnya. Tubuh kosmik itu berubah menjadi cahaya halus, perlahan melayang, dan masuk ke dalam tubuh Gajah Sura. Sejak saat itu, tidak hanya tubuh Gajah Sura yang berubah, tetapi juga takdir alam semesta. Keheningan semesta seketika berubah menjadi kegelisahan. Ketika Dewa Siwa menghilang ke dalam tubuh seorang Asura, keseimbangan yang selama ini dijaga oleh Sang Mahadewa langsung goyah. Angin membawa bisikan ketakutan, dan bayangan kegelapan perlahan menyebar ke segala arah. Sementara itu, jauh di puncak Gunung Kailash, Dewi Parwati merasakan kegelisahan yang lebih dalam daripada siapapun. Hari demi hari berlalu, namun Siwa tak kunjung kembali. Tidak ada lagi suara Damaru, tidak ada getaran Tandawa, hanya keheningan yang membuat hati sang Dewi semakin gelisah. Parwati memejamkan mata. Ia merasakan alam yang tidak lagi bernapas dengan wajar. Dan saat itu, ia sadar suaminya dalam bahaya. Tanpa menunda waktu, Dewi Parwati pun melangkah meninggalkan Kailash. Ia menemui Dewa Wisnu. Dengan suara yang tertahan oleh kecemasan, Parwati menyampaikan kegelisahan dan kegundahan hatinya sebagai seorang istri. Mendengar kegelisahan Dewi Parwati, Dewa Wisnu memahami satu hal yang sangat penting. Kekuatan tidak selalu bisa dihadapi dengan kekuatan. Ada saatnya, keseimbangan hanya bisa dipulihkan melalui kecerdikan. Maka Wisnu pun menyusun sebuah rencana. Nandi bersama Behutagana dan para pengikut setia Mahadewa, mereka diubah wujudnya. Mereka menjelma menjadi rombongan penari dan pemain musik. Sedangkan Dewa Wisnu sendiri, ia menyamar sebagai pemain seruling yang sangat tampan, dengan wajah yang menenangkan dan senyum yang memikat. Rombongan itu pun melangkah menuju istana Gajah Sura. Begitu mereka tiba, musik mulai dimainkan, tarian mulai bergerak, dan seketika suasana istana berubah. Nada-nada itu memukau siapapun yang mendengarnya. Gerakan tarian itu menghipnotis siapapun yang melihatnya.
Bahkan makhluk sekuat Gajah Sura tidak mampu memalingkan pandangan. Alunan seruling itu mencapai hati Gajah Sura. Ia merasakan kepuasan yang sulit dijelaskan, dan tanpa ia sadari, egonya perlahan luluh. Ketika pertunjukan usai dengan wajah yang masih dipenuhi kekaguman, Gajah Sura pun berkata, "Mintalah hadiah apapun, apa saja, aku bersumpah akan mengabulkannya." Saat itulah pemain seruling yang berdiri di hadapannya melangkah maju. Dengan suara yang lembut, ia berkata, "Bebaskanlah Mahadewa, keluarkan siwa dari dalam tubuhmu." Kata-kata itu menghantam kesadaran Gajah Sura. Dan pada saat itulah tirai ilusi tersingkap. Gajah Sura melihat lebih dalam. Ia menyadari bahwa sosok di hadapannya bukan pemain seruling biasa. Ia pun tersungkur, karena kini ia tahu yang berdiri di depannya adalah Dewa Wisnu sendiri. Pada momen itu, sebuah pencerahan muncul di dalam dirinya. Gajah Sura terdiam. Dengan kesadaran penuh, Gajah Sura pun mengangguk. Ia tahu saat Mahadewa keluar dari tubuhnya, wadah itu tidak akan mampu bertahan. Namun sebelum saat itu tiba, ia menyampaikan permintaan terakhir. Dengan suara tenang tanpa penyesalan, ia berkata, "Wahai Mahadewa, jika tubuh ini harus hancur, izinkanlah kulitnya menjadi busanamu." Kisah Gajah Sura dan Dewa Siwa bukanlah kisah tentang kemenangan atau kekalahan. Ini adalah kisah tentang pencarian makna. Gajah Sura begitu setia karena ia telah melihat sesuatu yang jarang disadari oleh makhluk kuat sekalipun. Ia tahu bahwa kekuatan duniawi tidak kekal, bahwa tubuh, kuasa, dan keabadian semua pasti akan runtuh oleh waktu. Dan di hadapan semua itu, ia melihat Dewa Siwa sebagai Mahayogi yang telah melepaskan segalanya, namun justru memiliki kekuatan tertinggi. Namun disitulah kekeliruan Gajah Sura muncul. Sebagai seorang Asura, ia mengira bahwa kedekatan tertinggi adalah menjadi wadah. Ia berpikir bahwa ia bisa menampung yang tak terbatas dalam pikirannya. Padahal yang tak terbatas tidak pernah bisa dikurung. Permintaannya untuk menyimpan siwa di dalam tubuhnya adalah puncak dari ego halus dan keterikatan. Dan penyelesaiannya datang bukan melalui kekerasan, melainkan melalui kesadaran. Dengan mempersembahkan kulitnya sebagai pakaian Mahadewa, Gajah Sura melepaskan identitas fisiknya. Ia melepaskan namanya. Ia melepaskan bentuknya. Ia melepaskan keakuannya. Dan justru di sanalah ia bersatu dengan Sang Maha Pencipta. Karena dalam ajaran ini, yang paling dekat dengan Tuhan bukanlah mereka yang paling kuat, melainkan mereka yang paling mampu melepaskan diri.